kabar? Ketemu lagi dengan Tria. Teman-teman, Tria hari ini punya tema, judulnya gimana dia dengan yang baru saat ini. Nah, teman-teman, aku punya 3 file di sini. Ada file 1, file 2, dan file 3. Hari ini kita pilih kartu ya. Pilihlah dengan intuisimu. Pilihlah dengan yang paling menarik di hatimu ya. Kalau kecepatan video ini silakan di pause sebentar, terus kamu lihat gambarnya baik-baik, kira-kira yang mana yang paling menarik banget di hatinya kamu, lalu pilihlah itu ya. Teman-teman sekalian, kita belajar mengasah intuisi ya, biar lebih peka lagi kayak gitu. Silakan dipilih teman-teman, file 1, file 2, dan file 3. Oke, kalau udah memilih, aku singkirin dulu file 2 dan file 3 ya. Oke. Halo file 1, apa kabar? Teman-teman, file 1 ini pembacaan buat kamu yang memilih file nomor 1. Teman-teman, aku sampaikan sekali lagi, ini energi banyak orang. Jadi disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi ya. Gak semuanya cocok, mungkin hanya beberapa persennya aja yang cocok. Bisa kebolak-balik energinya ya teman-teman. Gimana kehidupan dia dengan yang baru saat ini? Seseorang ini, dia merasa sendiri teman-teman ya. Kehidupan dia dengan yang baru, seseorang ini merasa sendiri. Dia maybe memulai hubungan baru dengan seseorang yang baru. Tapi di sini aku lihat seseorang ini dia nggak terlihat happy. Tapi seseorang ini malah seringkali menyendiri dan merenungi sesuatu yang kayaknya nggak sesuai dengan hatinya. Jadi seseorang ini maybe kayak dapat harapan yang nggak sesuai. Buat kamu yang mungkin saat ini udah berpisah dengan dia, kamu banyak-banyak bersyukur ya. Karena sekarang kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dan kamu bisa menjadi apa yang kamu mau. Ya, tanpa ada ikatan dengan seseorang yang toksik ini. Kehidupan dia bersama yang baru, aku lihat seseorang ini seringkali menyendiri. Mungkin seseorang ini kurang dapat perhatian, kurang bahagia dengan situasi yang saat ini terjadi kayak gitu. Ada penyesalan dalam dirinya kayak gitu teman-teman ya. Kita lihat gimana kehidupan dia bersama yang baru saat ini. Seseorang ini merasakan kesendirian sih aku lihatnya. Kehidupan dia dengan yang baru saat ini. Gimana kehidupan dia dengan yang baru saat ini? Teman-teman, beberapa dari kamu ya, ini ada yang berdealing dengan seseorang yang ego di sini ya. Seseorang ini ego dia. Nah, dia punya gengsi yang besar kayak gitu. Ya. Kadang-kadang juga dia lebih dominan daripada kamu, bahkan lebih sering dominan dia daripada kamu. Ya. Beberapa dari kamu yang memilih file 1, ada yang berdealing dengan zodiak Libra, Gemini, Aquarius, ada juga yang berdealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, ada juga yang berdealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, ya, ada yang berdealing dengan Taurus. Bisa energinya aja, teman-teman ya. Nah, beberapa dari kamu berdealing dengan seseorang yang dia maybe cakep secara physically, dia punya dada yang bidang, hidung yang mancung kayak gitu ya. Bibirnya tipis seksi, ada yang kumis tipis juga, ada yang dia punya jenggot tipis kayak gitu ya. Kalau perempuan dia cantik, rambutnya panjang kayak gitu. Sorot matanya tajam, alis matanya tebal ya. Gitu, bibirnya juga seksi di sini. Ada yang berpipi cabi, ada yang memang mukanya tirus. Ya. Di sini aku lihat memang yang kamu suka ini orangnya menarik banget. Ya, menarik, tapi dia ego, teman-teman. Dia ego di sini. Ya. Gimana kehidupan dia dengan yang baru? Dia di sini
ada kebimbangan, ya, ada kebimbangan. Kenapa mungkin dengan yang baru ini dia dihadapkan dengan banyak tuntutan? Ya, seseorang ini maybe dia dibohongi, ada juga seseorang ini tuh yang menuai karma kayak gitu, ya. Beberapa dari kamu teman-teman berdealing dengan seseorang yang dia orangnya tuh head on. Dia soal kehidupan duniawi, soal kecantikan, harta, tahta, wanita atau laki-laki, ya, itu adalah hal yang nomor satu buat dia, ya. Beberapa orang di sini memang dia suka berkelana, teman-teman, ya. Maybe dia suka kerja, misal berpindah-pindah mengenai tugasnya, tapi di setiap dia pindah di sana ada pasangan. Jadi beberapa dari kamu nih berdealing dengan seorang tipe player di sini, ya. Selain dia keras kepala, dia juga ego kayak gitu. Kehidupan dia dengan yang baru sekarang tuh kayak mana, Kak? Nih, dia ngerasa kayak dipantau terus. Dia kayak seolah-olah di sini bingung. Mau ke kanan salah, ke kiri salah, maju kena, mundur kena seseorang ini, ya. Makanya aku lihat di sini dia seringkali menyendiri. Kehidupan dia dengan yang baru ini banyak banget perbedaannya. Nggak sama dengan kamu yang dulu. Seseorang ini ada keinginan kayak pengen datang kembali ke kamu. Maybe pengen komunikasi lagi sama kamu, pengen menawarkan kembali rasa. Bahkan beberapa dari mereka, ya, ada yang sampai saat ini tuh masih suka stalking kamu, masih suka cari tahu tentang kamu. Entah ini dari teman-temanmu, dari media sosial, atau memang dari seseorang yang spiritual, ya. Seseorang ini kehidupannya kalau buat sekarang tuh dia lagi nggak baik-baik aja. Kenapa? Dia nggak betah sih sebenarnya, karena yang baru kayaknya lebih overprotective daripada kamu, kayak gitu, ya. Beberapa memang di sini kehidupannya saat ini tuh kayak bagaikan orang yang di dalam kurungan. Jadi dia seperti orang yang terkunci, nggak bisa kemana-mana. Seseorang ini hanya diam, hanya menahan kayak gitu, ya, yang memilih file 1 mengenai kehidupannya saat ini. Bahkan nih, ya, beberapa ada yang memang dia tipe player, suka bermain-main. Dia ini dekat juga dengan orang lain kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi lebih ke kehidupan duniawinya kental banget, ya. Kehidupan dia saat ini. Oke. Kata-kata penyesalan apa yang pengen dia sampaikan kepada kamu, teman-teman? Kita lihat, ya. Dia sekarang sudah hidup dengan seseorang yang baru. Kira-kira kata-kata apa yang pengen disampaikan sama dia kepada kamu yang saat ini belum tersampaikan kepadamu? Apa yang pengen dia katakan? Tuh, dia pengen cerita mengenai kehidupan dia sekarang, ya. Dia pengen mengulang sesuatu yang kayaknya kalau bisa diulang, dia pengen mengulang kembali, ya. Dia tahu sekarang antara kamu dan dia itu udah ada jarak, udah ada persimpangan antara kamu dan dia, yang itu tuh sulit untuk dilewati, ya. Sampai saat ini seseorang ini gak bisa lupain kamu, teman-teman, ya. Seseorang ini seringkali berhayal tentang kamu, memikirkan kamu. Nih, ya, dia pergi dengan yang lain. Kenapa? Udah kepalang dia salah. Sebelum kamu ninggalin dia, lebih baik dia pergi duluan sama yang baru kayak gitu, ya. Karena dia di sini sebenarnya udah tahu dia salah, tapi ya gitu, udah telat ya kalau dia mau kembali. Cuman balik lagi, kamunya mau nggak nerima dia andai kelak dia kembali lagi, gitu, ya. Ya, seseorang ini seringkali memikirkan kamu, atau menjelang dia tidur dia suka membayangkan kamu, dan seringkali dia ingin bercakap-cakap, ingin bercerita-cerita kepada kamu mengenai kehidupannya yang dijalaninya saat ini.
betapa sedihnya dia, penyesalan dia yang udah ngebuat kamu luka di sini ya. Dia udah sadar sekarang ada jalan, ada simpang antara kamu dan dia, ada jarak antara kamu dan dia yang maybe di sini sulit untuk dilewati sama dia karena dia udah sama yang baru, dan yang baru maybe lebih overprotective daripada kamu gitu. Ya, ini yang pengen dia sampaikan. Sampai saat ini seseorang ini masih ingin berkomunikasi sama kamu. Cuman tergantung kamu masih mau atau enggak nerimanya. Ya, pilihan ada sama kamu. Oke, part 1 ini yang bisa Tria sampaikan. Maaf kalau ada salah kata ya. Makasih udah nonton, makasih udah like, share, dan subscribe YouTubeku. Terima kasih, Tria pamit. Dadah file 1. Halo, file 2. Ini pembacaan buat kamu yang memilih file 2. Gimana dia dengan yang baru sekarang? Nah, aku lihat di sini sepertinya dia dengan yang baru sekarang tuh lagi berapi-api. Nah, entah dia atau pasangannya nih ya, kayaknya ada yang cemburunya tuh besar banget. Kayak gitu ya. Kehidupan dia dengan pasangannya sekarang tuh ada energi kayak sistem yang berubah gitu. Kenapa yang tadinya cintanya biasa aja, tuh salah satunya ada yang cintanya luar biasa besarnya. Sehingga gampang dicemburui sama siapapun kayak gitu. Ya. Nih hubungannya dengan yang baru, berapi-api dia. Ada salah satu tuh yang pencemburu berat, sehingga kesannya kayak nggak nyaman juga ada, kesel juga ada kayak gitu ya. Gimana dia dengan yang baru saat ini? Dia dengan yang baru saat ini. Nah ya, seseorang di sini sepertinya berdealing dengan orang yang usianya dia lebih muda daripada orang yang pernah berdealing sama kamu. Ya, dia ini berdealing dengan seseorang yang maybe usianya lebih muda daripada dia. Nah, makanya aku lihat di sini hubungannya tuh banyak banget perbedaan antara dia dan seseorang yang baru saat ini. Ada energi kayak kecewa, nyesel juga ada, gitu ya. Bimbang di sini. Ada sesuatu yang sifatnya tuh harapan tapi nggak sesuai, karena hubungan ini seringkali diterpa dengan yang namanya cemburu berat gitu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya gimana kehidupan dia dengan yang baru saat ini kakak, dia ya bimbang. Dia di sini ibaratnya tuh kayak dia yang jadi kepala ibaratnya tuh ya, dia yang harus menghandle seseorang yang berdealing dengannya saat ini, karena usia seseorang yang baru ini lebih muda daripada dia. Makanya aku lihat hubungan ini seringkali cekcok, up and down gitu ya, nggak stabil hubungannya ya, banyak berantemnya dia sama yang baru. Ini berantemnya bukan masalah apa-apa, lebih ke rasa cemburu yang besar dari orang baru ke dia ini kayak gitu. Jadi kalau hubungan dia dengan yang sekarang ya, dia ini banyak mencari ide, banyak mencari cara untuk meningkatkan kepercayaan seseorang yang baru tersebut dengan dia, kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini dia sering berantem sih. Bahkan karena seringnya berantem, ada nih pemikiran kayak pengen ke pengadilan, pengen pisah. Beberapa tuh kayak sedang memikirkan kayak terlalu sering cekcok, terlalu banyak perbedaan antara dia dengan seseorang yang baru. Ada beberapa nih kayak menimbang-nimbang untuk berpisah. Ada. Cuman memang aku lihat masih berusaha untuk dipertahankan sama dia. Ya, dia berusaha mencari cara gimana biar dia dengan orang yang baru ini akur kayak gitu. Ya, biar cocok, biar lebih harmonis lagi. Beberapa dari kamu teman-teman ada yang maybe berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga di sini Libra, Gemini, Aquarius ya. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio. Cuman energi yang mendominasi ada Libra sama Taurus ya, sama Aquarius. Bisa energinya aja ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, coba kita lihat gimana dia ke kamu. Apa
yang pengen disampaikan dia ke kamu yang udah ditinggalkan sama dia? Gimana perasaan dia ke kamu? Apa yang pengen dia sampaikan ke kamu yang sudah ditinggalkan sama dia? Apa pesan dari dia? Apa yang pengen dia sampaikan? Kartunya ya. Tuh teman-teman yang memilih pile 2 ya. Ini dia kartunya teman-teman. Nih ya, ini yang pengen dia sampaikan ke kamu yang sudah ditinggalkan sama dia, teman-teman ya. Dia menyadari bahwa dia sudah benar-benar kehilangan kamu. Ya, dia merasa kamu yang terbaik, kamu yang terdebes, kamu yang paling pengertian dengan dia. Sampai saat ini dia masih merasakan kesedihan, penyesalan, merasakan cinta yang pernah kamu berikan ke dia. Walaupun saat ini kamu dan dia udah berpisah. Ya, dia saat ini udah kehilangan kayak jati dirinya sendiri. Kenapa? Dia berusaha untuk menjadi orang lain demi menyenangkan orang barunya saat ini, teman-teman ya. Jadi seseorang ini banyak batinnya untuk sekarang dengan orang yang baru, teman-teman. Gitu ya, pile 2 ini yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Makasih udah nonton, makasih udah like, share, dan subscribe YouTubeku. Tria pamit, dadah pile 2. Halo pile 3, apa kabar? Pile 3 ini yang kamu pilih ya. Pile 3 ini kartu yang kamu pilih. Pile 3 ini apa? Look inside yourself ya. Teman-teman, beberapa dari kamu di sini yang memilih pile 3 adalah seseorang yang mandiri. Ini baik laki, baik perempuan, ini udah tahan banting banget ya. Yang memilih pile 3 nih orangnya udah tahan banting, udah kebal dengan yang namanya rasa sakit nih. Pile 3 nih tipe-tipe wanita yang mandiri, wanita yang kuat. Ya, kalau laki-laki ini laki-laki yang kuat juga. Kenapa? Ada rasa yang sampai saat ini kayaknya masih sakit banget. Cuman masih bertumbuh juga beberapa ya. Tapi kamu hanya menahan dalam diam luka yang kamu rasakan hingga saat ini. Oke. Pile 3 buat kamu yang memilih pile ini. Kalau ditanya mengenai kehidupan dia dengan yang baru saat ini, seseorang ini ya, kalau buat sekarang kayaknya buka cabang, kayak toko roti. Ya, yang memilih pile 3 kehidupan dia saat ini, dia kayaknya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Menyakitimu adalah hal yang paling fatal. Ya, jadi seseorang ini kayaknya dia terdiam, dia ngerasa tersakiti, dia ngerasa hampa, dia ngerasa hancur karena udah menghancurkan hatimu. Ya, ini yang memilih pile 3. Ada jumping card di sini. Oke. Kehidupan dia dengan yang baru. Nah, kan belum move on. Ya, seseorang ini belum move on dari kamu. Ya, teman-teman yang memilih pile 3. Pile 3, beberapa dari kamu ada yang berdealing dengan zodiak Libra, Gemini, Aquarius, ada juga yang berdealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, ada juga yang berdealing dengan Capricorn. Bisa energinya aja ya, teman-teman. Ada Taurus, Virgo juga di sini. Teman-teman, beberapa dari kamu yang memilih pile 3, ini ada yang berdealing dengan seseorang yang maybe dia cakep, dia cantik ya, baik laki maupun perempuan, ini orangnya cakep, cantik, tubuhnya besar tinggi. Kalau laki-laki dadanya bidang ya, hidung mancung, bibir tipis gitu, sorot mata tajam, alisnya tebal beberapa ya. Ada juga di sini punya matanya yang sedikit besar tapi indah banget dilihat. Beberapa juga ada yang berhijab di sini. Ada juga seseorang di sini tuh dia suka akan kesendirian, ya.
Ada juga di sini seseorang ini yang suka pakai topeng, ada juga tipe orang yang pencemburu di sini. Nah, silakan dirasa-rasa ya teman-teman, ini dia atau kamu. Nah, aku lihat di sini mengenai tema gimana dia dengan yang baru, seseorang ini dia merasakan hubungan yang toksik di sini. Ya. Kenapa? Maybe seseorang ini kan tampan ya kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan dia tuh cakep gitu. Nah, dia ini seringkali dianggap sama pasangan barunya itu manipulatif. Ini mirip-mirip kayak Pile 2. Ya, mirip banget sama Pile 2. Nah, kehidupan dia dengan orang yang baru, dia ini sampai saat ini tuh nggak bisa ngelupain kamu, teman-teman. Ya, dia ini belum bisa move on dari kamu. Maybe kemarin-kemarin dia bohongi kamu, dia nggak jujur sama kamu ya, dia datang hanya ketika butuhnya aja gitu. Hubungannya toksik kemarin-kemarin, maybe sama kamu tuh, maybe kamu suka diajakin berantem, suka dibohongin juga gitu ya, kadang-kadang ditinggal nggak jelas, komunikasi juga kadang on off gitu ya, yang memilih Pile 3 ini. Tapi kamu adalah orang yang kuat nih, baik laki maupun perempuan, mentalnya udah tahan banting banget nih kayaknya ya. Makanya aku lihat di sini seseorang ini kayak ada penyesalan dalam dirinya, ada energi kayak belum move on dia dari kamu ya. Hingga saat ini dia masih dalam ranah kegelapan walaupun dia bersama yang baru. Sama, dia bersama yang baru pun hubungannya toksik teman-teman ya. Ini hubungan di ujung tanduk aku ngelihatnya. Kenapa? Dia belum move on dari kamu. Nah, sedangkan dia suka datang dan pergi denganmu kemarin-kemarin. Ini beberapa juga mungkin ada yang gantung hubungannya sama kamu sekarang. Ya. Tapi seseorang ini dia berdealing juga dengan orang baru, di mana orang baru ini, wow, dia punya energi kayaknya keras kepala, curigaan gitu ya. Terus juga dominan, sehingga aku lihat seseorang ini tuh kayak tertekan. Nah, inilah yang namanya hukum tabur tuai ya. Jadi siapa yang menanam, dia yang menuai. Nah, saat ini dia nuai apa yang dia tanam kemarin-kemarin. Maybe dia nyakitin kamu, sekarang dia disakitin sama pasangan barunya. Disakitinnya dengan hal yang seperti apa? Maybe pasangan baru ini jauh lebih galak. Kalau ngomong kata-katanya kasar beberapa nih ya. Ada yang dia tuh dominan, cenderung kayak ngatur dia kayak gitu ya. Nah, terus juga pasangan yang baru ini juga sampai saat ini tahu kalau sebenarnya dia ini belum move on dari kamu. Makanya pasangan yang baru ini selalu memantau dia kayak gitu. Dia dilema di sini kayak gitu ya. Ada penyesalan dalam dirinya. Kok bisa ya dia ninggalin kamu? Dia nyakitin kamu yang udah pengertian sama dia kayak gitu. Nah, seseorang ini tuh ada energi kayak nyesel gitu ya. Dia dengan yang baru nggak happy, nggak bahagia. Aduh, apa yang pengen dia sampaikan kepada kamu yang saat ini sudah ditinggalkan sama dia? Apa pesan darinya? Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu yang saat ini sudah ditinggalkan oleh dia? Nah. Ya, teman-teman, pesan darinya yang sudah meninggalkanmu ya. Dia ngelihat bahwa kamu itu adalah orang yang berbeda dari yang pernah dia temui sebelumnya. Bahkan sama yang baru, kamu tuh kayak limited edition, kamu beda daripada yang lain ya. Apa yang terlihat saat ini dalam hidupnya, maybe dia kelihatan bahagia, dia kelihatan baik-baik saja, itu tuh nggak sama dengan apa yang nggak kita ketahui sebenarnya gitu. Mungkin dia terlihat baik-baik saja di depan, tapi di belakang layar dia ini orang yang tertekan gitu ya. Ada beberapa musik maybe yang sering kali dia dengarkan, dimana ketika dia mendengarkan musik itu dia ingat momen-momen kebersamaan bersama kamu teman-teman ya. Dia pengen berkabar lagi sama kamu. Andai ada kesempatan dia pengen balik lagi juga ke kamu. Dia pengen
berkabar baik sama kamu. Mungkin dia juga ingin mendengar suaramu. Ada kerinduan di sini yang aku lihat ya, pile 3. Cuman aku lihat di sini kayaknya kamu terlalu sakit ya. Beberapa nih kayak ngerasa terpatahkan hatinya oleh dia yang saat ini udah bersama yang baru. Ya, teman-teman pile 3, ini yang bisa aku sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Makasih udah nonton, makasih udah like, share, dan subscribe YouTubeku. Tria pamit. Dadah pile 3.